Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya David Kurniawan. Di sini saya kepengen mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenal bagaimana metode-metode pengobatan yang secara holistik ya. Karena di sini sudah banyak ilmu-ilmu pengobatan yang ada di dunia ini, baik itu pengobatan secara pengobatan kedokteran timur maupun pengobatan secara pengobatan dokter barat ya, dan juga pengobatan secara tibu nabawi. Tentunya keilmuan yang ada di dunia ini tentunya mempunyai tujuan yang sama ya, sehingga tatkala kita belajar dari masing-masing teori-teori yang ada, baik dari pengobatan timur, pengobatan barat maupun pengobatan tibu nabawi, tentunya di sini bagi teman-teman jangan dijadikan sebuah permasalahan, jangan dijadikan sebuah perdebatan. Malah justru yang terbaik adalah kita duduk bersama dengan keilmuan yang sudah ada untuk bisa mencapai titik temu untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di muka bumi ini. Tentunya semua keilmuan yang ada ini tentunya semuanya hanya milik Allah. Baik pengobatan secara klasik, pengobatan timur, baik secara pengobatan barat, baik secara tibu nabawi. Tentunya semuanya ini adalah milik Allah. Sehingga di sini jangan dijadikan suatu pertentangan. Ya, sehingga nanti ketika kita mau melangkah ke depannya, tentunya akan mendapatkan satu titik temu yang baik, satu solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, tentunya dengan permasalahan kesehatan. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk duduk bareng, belajar untuk bisa mendalami lagi pengobatan secara holistik. Apa sih itu pengobatan secara holistik? Nah, pengobatan secara holistik ini tentunya apa yang nanti kita belajar bersama ini, tentunya kita tidak lepas dari 3 macam pengobatan yang sudah ada di muka dunia ini. Nah, sehingga ketika pengobatan ini nanti saling sinergi sehingga menentukan titik temu yang tentunya akan menjadi titik temu yang baik ya, sehingga nanti apa tujuan dalam penentuan titik temu ini, tentunya tujuan yang bagus dan baik, mencapai kesehatan yang sempurna. Manusia diciptakan di muka bumi ini, tentunya Allah memberikan hukum-hukum dasar yang harus kita lakukan, harus kita patuhi, sehingga hukum-hukum dasar ini tentunya tidak boleh dilanggar. Nah, makanya tatkala kita sebagai seorang terapis atau bahkan tidak seorang terapis, tentunya hukum-hukum dasar ini tentunya harus paham. Apa sih tujuan dasar-dasar kita diciptakan ke muka bumi ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, dan bagaimana alam, hukum-hukum alam yang ada di dunia ini, tentunya kita sebagai seorang terapis harus paham untuk menjadikan langkah untuk berpijak menuju langkah ke depan untuk menentukan suatu jenis atau suatu metode pengobatan yang ada. Tentunya kita diawali dari dasar. Misalkan kita sebagai seorang pengajar, tentunya kita punya tahapan-tahapan untuk bisa diawali dari proses belajar. Begitu juga pun dengan tatkala kita membangun sebuah rumah, kita harus menyiapkan beberapa bahan-bahan untuk bisa menjadikan pondasi dasar rumah ini untuk berdiri ya, sehingga pada saat pondasi ini sudah berdiri, sudah kekeh, sudah bagus, maka akan bisa dibangun rumah dengan sesuai harapan untuk bisa ditempati dengan baik. Begitu juga pun dengan seseorang yang misalkan belajar naik sepeda. Misalkan kita kepengen belajar naik sepeda, tentunya kita harus mempelajari tahapan demi tahap. Bagaimana tahapan itu harus kita lalui untuk bisa menjadikan kita tidak jatuh dari bersepeda itu. Begitu juga pun dengan kita belajar menulis. Begitu juga pun dengan belajar menulis, kita pun punya tahapan-tahapan, punya dasar, punya basic. Sehingga kita akan paham keselanjutannya, bahwasanya kita bisa tahu hafal huruf, bentuk huruf, kemudian bisa merangkai huruf ini menjadi untaian kata. Sehingga semuanya itu butuh basic, butuh dasar. Sehingga di sini mari teman-teman kita belajar bersama. Sebelum melangkah yang lebih jauh lagi, kita harus tahu basic atau dasar bagaimana keilmuan ini bisa diterapkan
untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Tentunya di dalam dunia ini kita sebagai manusia khalifah, ya, kita harus mengenal dasar bagaimana dasar-dasar manusia itu sendiri, bagaimana dasar-dasar hukum alam itu sendiri secara sunnatullahnya, ya. Sehingga di sini kita harus mengenal prinsip-prinsip di dalam tubuh kita sendiri, manusia, mengenal manusia itu sendiri. Di dalam tubuh manusia itu ada terbentuk 5 substansi visal yang harus teman-teman pahami, ya. Substansi visal ini ada, yang pertama adalah esensial itu sendiri, kemudian yang kedua adalah energi itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah darah itu sendiri, kemudian yang keempat adalah cairan di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita menentukan diagnosa, menentukan seseorang dalam keadaan sakit, tentunya diawali dari dasar, diagnosa dasar. Ya, makanya kita harus paham keempat materi dasar yang ada di dalam tubuh manusia ini. Nanti kita bisa bahas bagaimana 4 dasar ini berpengaruh di dalam tubuh manusia, bagaimana esensial ini mempengaruhi keturunan kita, mempengaruhi siklus menstruasi seseorang itu, mempengaruhi kecerdasan seseorang itu. Nanti kita bahas secara menyeluruh. Tapi kuncinya adalah dasar. Dasar kita harus paham bahwasanya manusia itu tersusun atas 4 substansi visal ini, ya. Sehingga kita harus paham keempat substansi visal ini untuk bisa menentukan diagnosa di dalam tubuh kita. Kemudian di dalam tubuh kita harus paham secara dasar bagaimana prinsip mekanisme hubungan antar organ di dalam tubuh kita. Karena sejatinya di dalam tubuh kita ada beberapa organ yang harus kita sebagai seorang terapis harus tahu bagaimana hubungan-hubungan antara organ-organ di dalam tubuh kita. Makanya perlu kita belajar mendalam, belajar dasar tentang anatomi, fisiologi tubuh manusia. Makanya kita akan bahas tuntas, ya, di episode-episode selanjutnya kita akan belajar yang memahami dasar-dasar fisiologi dan anatomi tubuh manusia. Karena ini dasar basic. Pada saat kita menangani sesuatu musibah, kita menangani suatu masalah tentang yang hubungannya dengan sakit, tentunya basic dasar ini yang kita harus pahami seutuhnya. Di dalam tubuh manusia itu organ-organ tubuh kita terbagi menjadi 2 unsur. Nah, dalam tubuh kita ada organ padat, kemudian ada organ yang berongga. Organ padat di dalam tubuh manusia ini perannya apa saja nanti kita bisa bahas selanjutnya, ya. Tapi kuncinya keempat organ padat, kelima organ padat yang fungsinya sangat utama ini di dalam tubuh manusia kita harus tahu karakteristiknya. Organ padat itu meliputi apa? Meliputi jantung, meliputi limpa, kemudian ada paru, kemudian ada ginjal, kemudian ada liver. Kemudian organ berongga meliputi apa? Meliputi usus kecil, kemudian lambung, kemudian usus besar, kemudian kantong kemih, kemudian kantong empedu. Bagaimana hubungan antara organ padat dengan organ berongga ini? Ya tentunya kita harus paham, belajar dari basic atau dasar, ya, sehingga kita akan paham di mana ketika kita menghadapi klien, ya, atau menghadapi pasien, orang ini terindikasi kekurangan atau terindikasi berlebihan. Ya tentunya ini peran penting kita belajar mendasar tentang bagaimana mekanisme pengobatan secara dasar harus kita pahami, sehingga pada saat penentuan diagnosa nanti akan tepat pada sasarannya. Sehingga basic-basic pembelajaran secara dasar tentang pengobatan holistik harus kita pahami. Sehingga di sini kita sebenarnya sudah Allah turunkan dalam keadaan yang seimbang. Apa sih tujuan kita untuk belajar menganalisa suatu jenis penyakit ini? Tentunya untuk bisa belajar mengembalikan fitrah manusia dalam keadaan yang seimbang. Karena apa? Sejatinya manusia dilahirkan ke dunia ini semuanya adalah sudah berseimbang atau berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah. Sehingga inilah sunnatullahnya yang harus kita pelajari dari basicnya, ya. Sehingga kita akan mendapatkan titik temu, sehingga kita sebagai seorang terapis akan bisa menyelesaikan kasus-kasus per kasus
sesuai dengan diagnosa yang tepat, sehingga akan terdapat suatu penyelesaian yang tepat secara holistik. Ya, makanya dari itu insya Allah kita kedepannya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, insya Allah kita akan belajar dengan media secara online. Insya Allah kita di Holistic Medical Center ini akan berkontribusi kepada teman-teman yang mau bergabung dengan kami untuk bisa belajar mengenal dasar-dasar pengobatan secara holistik. Insya Allah kedepannya kita akan berbagi, ya, belajar bersama untuk bagaimana mekanisme-mekanisme, prinsip-prinsip pengobatan yang tentunya itu diambil dari secara holistik, sehingga kita akan dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini, tentunya dengan permasalahan dalam bidang kesehatan. Dari saya mungkin cukup sekian. Insya Allah kita akan mulai. Mudah-mudahan teman-teman yang mau bergabung dengan kami nanti bisa bergabung dengan grup di Telegram atau di WA kami untuk bisa lebih mendalami lagi untuk belajar secara online, baik via Telegram, via WA, maupun bisa kita mengadakan secara via Zoom, sehingga pada saat pandemi ini metode pengobatan yang secara holistik ini bisa tersampaikan secara menyeluruh, sehingga teman-teman akan lebih paham, lebih bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ada, apalagi kita sebagai seorang terapis akan paham dengan secara holistik. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini membuka wawasan teman-teman untuk bisa bergabung dengan kami, untuk bisa belajar bersama menyelesaikan tentang pengobatan-pengobatan, materi-materi dasar tentang pengobatan holistik, kemudian teori-teori bagaimana terapi yang tepat terhadap suatu penyakit, tentunya nanti kita akan belajar bersama. Demikian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.